Masa dewasa awal merupakan tahap perkembangan manusia yang penuh dengan perubahan dan tanggung jawab. Pada fase ini, individu umumnya mulai mempersiapkan diri untuk membangun kehidupan berumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas tingkatan lahir batin antara debit, tetapi juga memproses panjang dalam membina hubungan dan menjaga keharmonisan keluarga. A. Membina kehidupan perkawinan. 1. Yaitu memilih jodoh. Pemilihan pasangan merupakan langkah awal yang sangat menentukan kualitas rumah tangga. Jodoh yang tepat bukan hanya menarik secara fisik, tetapi yang sejalan dengan visi, nilai, dan kesiapan membangun kehidupan bersama. Contohnya yaitu seorang pria yang bercita-cita hidup sederhana dan religius memilih pasangan yang memiliki pandangan sama karena kesamaan sisi rumah tangga mereka lebih stabil dan minim konflik. Seorang ibu yang penyayang bisa jadi juga seseorang yang penuh kecemasan dengan perasaan mudah terluka, rapuh. Seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial bisa jadi juga seorang yang pemarah, penuh kritik pedas dan kasar. Sehingga sebagai anak, Anda terbiasa harus mindik-mindik demi menjaga perasaan atau menghindari murka mereka. Anda cinta dengan orang tua, namun di saat yang sama ada sifat atau karakter mereka yang membuat mereka menantang untuk dicintai. Perasaan cinta yang kompleks ini jadi terasa akrab dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang menciptakan perasaan akrab ini meski perasaan ini negatif. Misal, orang tua dulu suka marah-marah. Anda takut sehingga harus menuruti apa saja yang dia minta. Anda sebetulnya nggak suka dengan sifat atau perasaan negatif ini, namun terbiasa. Ketika dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang suka marah-marah dan harus dituruti. Orang yang sebetulnya belum tentu tepat bagi kesehatan jiwa Anda. Tidak heran pula ketika dewasa Anda malah jadi menolak seseorang, bukan karena orang itu salah untuk Anda, melainkan karena dia terlalu benar untuk Anda. Hanya karena Anda tidak terbiasa, seseorang yang seimbang, pengertian, dewasa bisa diandalkan, jadi terasa aneh dan asing. Yang kedua, membina keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis tercipta melalui komunikasi terbuka, rasa saling percaya, dan sikap saling menghargai. Keharmonisan membuat anggota keluarga merasa aman, nyaman, dan bahagia. Contohnya ialah, walaupun suami bekerja seharian di kantor, ia tetap meluangkan waktu makan malam bersama keluarga. Istri pun mendukung dengan menjaga komunikasi yang hangat. Hal sederhana ini mampu menjaga keharmonisan keluarga. Selanjutnya yaitu merawat dan mendidik anak. Anak adalah amanah yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan agar tumbuh sehat dan berkarakter baik. Orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga kebutuhan emosional dan pendidikannya. Contoh, orang tua yang mendampingi anak belajar, mengajarkan nilai agama, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia. B. Masalah-masalah dalam keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, masalah tidak dapat dihindari. Tantangan ini muncul karena adanya perbedaan latar belakang, kebutuhan, serta tuntutan hidup. Ada beberapa masalah yang sering dihadapi keluarga pada masa dewasa awal, yaitu pertama, masalah ekonomi. Keuangan sering terjadi karena sumber konflik pada awal pernikahan, penghasilan biasanya belum stabil. Perbedaan gaya hidup atau cara mengatur uang juga dapat memperburuk keadaan. Contoh, suami ingin mengalokasikan uang untuk menabung, sementara istri lebih fokus untuk kebutuhan sehari-hari. Perbedaan ini bisa dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada komunikasi yang baik. Solusinya yaitu membuat perencanaan keuangan bersama, meletakkan prioritas, dan terbuka dalam penggunaan uang. Selanjutnya yang kedua, yaitu masalah komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan salah paham dan jarak emosional. Kesibukan pekerjaan sering membuat pasangan jarang berinteraksi. Contohnya, istri merasa diabaikan karena suami jarang menelpon saat bekerja di luar kota, padahal suami sibuk, bukan bermaksud mengabaikan. Solusinya yaitu menjaga komunikasi rutin, mendengarkan pasangan dengan empati, dan membiasakan keterbukaan. Selanjutnya yang ketiga, masalah peran dalam rumah tangga. Konflik sering muncul ketika pembagian tugas dalam rumah tangga tidak seimbang. Salah satu pihak bisa merasa terbebani jika peran tidak dibagi secara adil. Contohnya, istri harus bekerja di luar rumah sekaligus mengurus rumah tangga sendiri, sementara suami hanya fokus pada pekerjaannya.
solusinya, membagi peran secara proporsional, saling membantu, dan menghargai kontribusi masing-masing. Jadi kesimpulannya, dewasa awal early adulthood adalah tahap kehidupan yang penting dalam membina kehidupan perkawinan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, pembentukan kemandirian, pengembangan identitas, pembelajaran peran, pengembangan komunikasi, dan pembangunan fondasi. Dengan memahami karakteristik dan tantangan masa dewasa awal, individu dapat lebih siap untuk membina kehidupan perkawinan yang sehat dan bahagia. A few moments later.